Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya. Supaya lebih mudah, saya share screen dulu ya, pakai slide supaya lebih mudah ya. Ya, Bismillah. Jadi sebetulnya saya memang sehari-hari ini kerjanya pasien narkoba nih, Bu Syifah. Narkoba, HIV, LGBT, makanya kepengen banget supaya orang tua banyak belajar parenting supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan ya, kenakalan remaja dan anak-anak ya. Baik, jadi kalau kita kepengen kayak seperti ini kan berbagi tugas dan sebagainya, tentu harus kita tahu dulu bahwa ya paling dasar ini rupanya laki perempuan ini berbeda ya. Dan ini surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini saya sering banget memperhatikan ayat ini gitu kan, Allah katakan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan ini diteliti rupanya ya. Jadi laki-laki dan perempuan memang tidak identik, tetapi mereka memang spesies yang sama, yaitu manusia. Namun laki-laki dan perempuan itu harus setara, equal, dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya ya, memiliki juga kesempatan yang sama untuk kita menjalankan ya agama kita ya, memiliki kesempatan yang sama juga dapat pahala ya, tapi memang nggak identik. Justru ini bahkan inilah yang mau menjadikan super tim tadi ya, saling menutupi, saling mensupport gitu ya. Nah, jadi memang kenapa? Karena rupanya sejak di dalam rahim ya, janin ini memang otaknya ini Allah desain ya, dipengaruhi oleh pengaruh hormon ya. Jadi memang didesain begitu. Jadi laki-laki dan perempuan berbeda karena bekerja secara berbeda juga, sehingga laki-laki dan perempuan memahami dunia dengan cara berbeda dan memiliki nilai-nilai serta keutamaan-keutamaan yang berbeda juga. Jadi bukan karena ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk, bukan, memang karena beda aja. Justru itu harus kita terima bahwa Allah sudah katakan laisa zakaru kal unsa gitu. Ya, ini jadi nanti bagi tugasnya enak ya. Nah, karena ada alat ini functional MRI, makanya kita bisa tahu, oh otak perempuan Allah desain begini, oh otak laki-laki begini ya. Ini alat ini yang nanti banyak ilmuwan meneliti ya. Jadi ini alat ini nanti ketahuan, misalnya oh nih misalnya ada pasien ini disuruh bicara dan ini dia laki-laki, oh sebelah sini nih dia kalau ngomong gitu ya. Jadi ini Allah ciptakan otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil. Dia dilihat dari samping kiri ya, ini dilihat dari atas. Yang depan di dahi kita tuh yang ini nih, lebih kecil. Nah, ini yang lebih belakang, ini belakang yang dia. Kalau dilihat dari atas ya, di belakangnya, di bawahnya itu ada otak kecil, jadi dia lebih lebar. Dan dia terbagi dua ya, bagian kanan dan bagian kiri. Allah desainnya seperti itu. Nah, tahun 99 ada penelitian nih di King's College London atau Institute of Psychiatry, katakan lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan memang beda. Ya, ini kita lihat. Nah, ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Tadi kan otak terbagi dua ya, kanan dan kiri. Rupanya otak bicara laki-laki itu cuma sebelah kiri. Ya, menciptakan itu ya lokasi bahasa, lokasi kosakata itu cuma sebelah kiri. Perempuan kiri dan kanan. Jadi banyakkan kita nih, Mbak Syifa. Ya, ini yang mendasari perempuan bisa bicara, pandai bicara, dan bisa bekerja sampai terus bicara. Karena otak kita begini. Laki-laki nih, karena cuma sebelah kiri, makanya dalam sehari ini kata-katanya setelah dihitung oleh ilmuwan ya, 2.000 sampai 4.000 kata, baru kata. 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan bahasa tubuh. Kalau dijumlah rata-rata komunikasinya laki-laki dalam sehari itu 7.000. Kalau kita punya suami yang agak pendiam atau pemikir, itu mungkin lebih kurang lagi. Ada juga laki-laki yang memang wataknya pembicara, bisa 9.000, tapi rata-rata 7.000. Nah, mari kita lihat perempuan. Perempuan dalam sehari ya, kata-katanya aja 6.000 sampai 8.000. Ya. Bunyi vokal 2.000 sampai 3.000, bahasa tubuhnya atau gerakannya tuh 8.000 sampai 10.000. Masya Allah. Jadi kita rata-rata 20.000. Buat ada juga sih ibu-ibu yang pendiam, yang pendiam 16.000. Tapi kan lebih banyak dari laki-laki. Iya, tetap aja ya. Iya. Dan yang aktif bicara ya kayak saya mungkin ya. Sama saya juga, Bunda. Nah, menurut penelitian, perempuan apabila dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya nggak nyenyak. Oh gitu. Nah, makanya kita harus salurkan ini. Nah, saat pandemi anak-anak semua kembali ke kita ya, itu sebetulnya kita bisa gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, ini kan ini otak perempuan ya. Jadi otak bicaranya ini kiri dan kanan, coba banyak banget ya. Jadi ketika seorang perempuan berbicara, scan otak memperlihatkan bahwa otak bagian depan kiri dan kanan yang merupakan pusat pengendali bicara keduanya aktif.
Kemudian fungsi pendengarannya pun aktif pada waktu yang bersamaan. Jadi perempuan itu bisa bicara sekaligus mendengarkan secara terus-menerus, itu bisa. Ya, luar biasa ya. Sementara yang dibicarakan ada topik-topik yang tidak saling berkaitan. Kita kalau ngomong kan belepetan dan orang lain ganti topik. Laki-laki nggak bisa gitu. Ya, banyak lah. Ibaratnya bapak-bapak tuh heran, ini ibu-ibu kok ngomongnya loncat sana pecah sih. Multitasking. Tuh kenapa multitaskingnya ya? Perempuan telah menjadi bahan olok-olok selama ribuan tahun karena mereka dinilai terlalu banyak bicara. Tapi ilmuwan laki-laki itu sangat terkejut ketika pertama kali mengetahui bahwa perempuan memang memiliki kemampuan berbicara sekaligus mendengarkan secara terus-menerus. Masya Allah ya. Jadi dulu disangkanya kita bawel aja, cerewet aja, ternyata otaknya itu didesain oleh Tuhan gitu ya, kata mereka ya, oleh Allah, bicara sama mendengarkan bisa. Iya. Ya, makanya sekarang kita ini jadi ibu, kemudian juga bantuin anak misalnya belajar, itu insya Allah bisa. Iya. Bahkan kan sekarang anak nggak banyak, satu, yang 2, 3. Nah itu 20.000 tuh cukup banget. Kenapa? Karena zaman dulu ibu-ibu kita, nenek-nenek kita zaman dulu anaknya banyak, 7 paling sedikit. Iya. Ya? 12, 13 banyak. Iya. Terus masak sendiri, cuci sendiri, itu dulu belum ada mesin cuci. Oke? Nah itu mereka bisa dengan kapasitas 20.000 kata atau yang pendiam 16.000, ya bisa. Artinya kalau kita sekarang 20.000, ya dengan anak yang tidak sama banyaknya kayak ibu-ibu zaman dulu bisa. Apalagi misalnya tinggal ya, misalnya kita mau nyuci ya, memang harus dibantu alat kan. Kalau lagi mesin cuci pencet aja, udah kering dan udah. Sekarang udah banyak yang otomatis ya. Ya kita masih bisa nemenin anak duduk dengerin, ya kan? Dan nantilah kita lihat lagi bahwa perempuan multitasking, makanya bisa sambil ngapain. Betul. Dari bahasa saja, ya kata-katanya, kosakatanya, dan gerakan tubuhnya, insya Allah bisa. Ya, bahkan kalau kurang dari 16.000 tidur malamnya gelisah, bolak-balik. Mending kita bantuin anak. Kenapa? Karena memang ibu itu pendidik utama dan pertama justru. Iya. Ya. Nah, ini yang makanya harus terima, oh bisa, insya Allah ya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian ini otak di tengah ini kalau ini kan otak kanan, ini otak kiri nih. Kalau dibelah, ya itu ada di tengahnya itu namanya corpus callosum. Kalau kita lihat dari samping kayak gini nih, yang ini yang melengkung nih. Ya, nah ini Allah mendesain corpus callosumnya laki-laki dan perempuan berbeda. Ya. Perempuan corpus callosumnya ya dikatakan oleh Dr. Robert Gross gini lebih tebal dibanding otak laki-laki. Jadi perempuan lebih tebal corpus callosumnya. Ini yang membuat perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Nah, duduk juga di sebelah anaknya lagi daring, cuman si ibu pakai headset gitu. Iya. Atau mungkin sampai setrika ya. Atau sambil makan. Nah, itu enaknya webinar online. Iya. Apa aja ya. Bisa, dan perempuan sambil mengerjakan masih bisa dengar. Ya. Betul. Bahkan mungkin dia ngomong sama anaknya dia masih bisa dengar karena bicara sama pendengaran bareng. Ya. Iya. Lihat nih ibu-ibu. Masya Allah. Iya. Ya. Ini juga di luar negeri juga begitu kan, multitasking. Dan ini kalau kita sudah tahu lebih lapang kita menerimanya. Dan kita nggak ngeluh, itu yang diminta. Aku lagi kan gitu ibu kan, gue lagi padahal bisa ya, dari jumlah kata-katanya 20.000, kemudian otak tengahnya atau corpus callosumnya lebar, asik kan gitu ya. Iya. Nah kalau laki-laki corpus callosumnya memang lebih tipis 30% Allah ciptakan. Jadi otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus, otak laki-laki terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal khusus. Jadi laki-laki itu kalau ada kerjaannya di depan dia harus fokus. Nah setelah 10 menit otaknya itu karena konsentrasi pendengarannya menurun. Makanya laki-laki hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Jadi kalau kita mau berbagi tugas dengan suami kita harus tahu dulu ini otaknya memang begini. Sehingga ya ketika pria membaca koran, ya baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tuh nggak mendengar apa yang dikatakan wanita. Betul, Bunda Aisyah. Kita jangan terlalu baper. Ayah, tolong bantuin dong. Itu suami nggak dengar, lagi konsentrasi dan pendengarannya menurun. Hari baru yang ketiga, kadang-kadang mesti harus dicolek dulu. Ya, itu teknik. Ya, kenapa? Karena lagi konsentrasi dan pendengarannya menurun. Kita kalau nggak tahu marah terus loh gara-gara ginian doang.
Iya. Nah, itu nggak bakal jadi super. Kenapa? Tenaga kita itu jadinya ya terbuang percuma karena apa? Baper. Bukan betul. super tapi baper. Nah, jadi ini harus paham sehingga kita tahu, oh kita colek aja ya. Kadang gini, banyak bapak-bapak bilang begini sama saya, Bu Aisyah, saya heran ya, istri saya kalau manggil marah. Saya bilang itu panggilan keempat, Pak. Ya, istri bapak cantik itu panggilan pertama sama kedua. Abi, oh pas dia lagi nengok, oh jelek gitu. Itu yang bikin laki-laki males bantuin kita. Iya. Ya. Nah ini juga laki-laki sulit diajak bicara pada saat mencari jalan dan keluar pintu tol. Ini ingat baik-baik. Ya. Kenapa? Karena dia langsung fokus. Nah ini anak laki pun gitu. Makanya nggak usah heran kalau anak laki sedang begini dipanggil ibunya nggak jawab langsung, bukan sengaja. Memang lagi konsentrasi, pendengarannya menurun. Ya. Dan sekarang generasinya memang generasi menunduk. Iya, betul, Bu Aisyah. Tapi jangan salah, zaman dulu pun generasi menunduk, mulai ditemukan alfabet yang ditulis di batu, semua juga udah nunduk. Iya. Abad-abad lalu ya. Nah, perempuan juga menunduk, tetapi kalau kita panggil anak perempuan, dia lebih cepat dengar dibanding anak laki. Ini yang harus paham. Ya, ini harus paham. Ya. Kenapa itu tadi nih korpus kolosum di tengah sini nih, Bu Syifa? Laki-laki karena lebih tipis sambung. Ini jadi korpus kolosum itu nyambung kanan kiri. Karena lebih tipis maka otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Makanya laki-laki konsentrasi. Perempuan karena korpus kolosumnya lebih tebal, ini sambungannya lebih banyak. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih satu pekerjaan dalam satu waktu. Bayangin, dalam satu waktu. Terkenallah istilahnya multitasking. Iya. Tapi hati-hati, multitaskingnya juga jangan terlalu terburu-buru atau ya tergesa-gesa, itu jadi kacau nanti otak. Ya, nah ini. Tetapi ada efeknya nih Bu Syifa nih, perempuan gini nih, ya susah menentukan arah kanan kiri. Ya. Abi belok kanan, Abi tangannya ke kiri. Itu kita. Kalau ada perempuan kayak gitu, itu bukan pikun, itu kita karena perempuan banget. Oke. Naik motor, naik mobil, sernya di kanan, beloknya di kiri. Ya Allah, perempuan banget. Ini juga yang membuat kita tuh susah baca peta loh. Betul. Baca wase di awal itu kanan kiri suka bingung. Iya. Cuma 8% sampai 12% perempuan jago baca peta, itu karena agak tombol memang otaknya. Oke. Ini nggak usah, maksudnya nggak usah terlara diri. Aku emang begini, nggak bisa apa-apa. Ih, cuma ngapain kayak gitu? Baper. Jadi kalau kita misalnya, kamu nih baca peta gimana? Kata suami, kita langsung bilang, ya ayah, aku ini kan perempuan banget. Ya, otak tengahnya tebal, kiri kanan itu suka bingung. Ya. Apalagi misalnya nih, kita di Jogja nih, siapa yang sering ke Jogja? Kita suka tanya tuh, ya mas jalan ke Moja di mana? Itu pasti orang, itu bapak-bapak di sana tuh di Jogja bilangnya gini, 100 meter ke utara, 5 meter ke selatan. Aduh. Kan susah. Nyasar nih kalau aku itu. Gini, sebelah mananya KFC? Oh, misalnya gitu. Ini bukan di endorse, ini cuma contoh saja. Ya, nah, kemudian sudut mata, ini kan mata nih. Perempuan tuh lebar kanan kirinya. Jangkauannya tuh lebih 180 derajat. Cuman ke depannya pendek. Pendek. Kanan kiri. Laki-laki itu sempit, ke depannya panjang. Kenapa? Karena otak mata laki-laki lebih besar dari mata seorang perempuan. Dan otak laki-lakinya menyusun membuat bentuk terowongan penglihatan. Artinya yang dilihat cuma yang di depannya aja. Cuma dia panjang. Ya. Jadi kalau perbedaannya begini nih, perbandingannya nih, perempuan lebar, cuman pendek, laki-laki sempit tapi panjang. Ini saya sering banget. Kita pernah dengar juga di ya seminar-seminar saya di mana aja gitu. Nah, saya sengaja ulang-ulang. Kenapa? Ilmu ini baru. Tahun 2006 masuk ke Indonesia. Ya, itu aja itu mungkin baru sangat sedikit. Saya juga baru tahu 2006 baca jurnalnya. Kemudian muncul bukunya, ada beberapa buku kita baca baru. Ya Allah ya. Kenapa? Karena ini sering bikin berantem nih. Nah, kenapa begini? Ini ya Allah alam bisawab ya, tapi salah satu hikmahnya adalah perempuan memang untuk jago kerja dalam rumah. Sehingga pas mata kita ke satu tempat tadi kita masih bisa lihat kanan kiri kan? Iya, betul. Ini lagi masak nih, matanya dimasakan ya, ada orang datang kita bisa tahu loh. Lewat sudut mata kita. Sambil masak, siapa tuh kan gitu. Nah, laki-laki nggak begitu. Laki-laki matanya seperti ini karena Allah ya mendesain mata laki-laki untuk jago bekerja di luar rumah, mencari nafkah di luar rumah. Ini makanya namanya mata berburu, mata hunter. Kalau kita perempuan, mata menjaga sarang memang. Jadi itulah yang didesain Allah untuk saling ya menutupi atau mensupport. Ya. Nah, jadi laki-laki itu memang untuk di luar rumah itu lebih dominan. Kenapa? Allah desain matanya kayak gitu. Ya, tadi kan Bu Syifa di awal mengatakan kita meneladani ya cara pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim itu nggak pernah sama-sama Nabi Ismail lama. Iya. Ya, Nabi Ismail memang dititip di ibunya, kemudian dibawalah ke Makkah. Iya. Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Nah, tetapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim walaupun dia tidak sama anak dan istrinya, mendoakan. Itulah makanya bapak-bapak itu harus kenceng ngedoainnya itu. Betul. Kenapa? Karena memang doa seorang ayah itu ya sebagai orang musafir itu luar biasa power. Nah, maksud saya ibu-ibu misalnya ya nggak usah juga maksa suaminya untuk ya bantuin dia terus di rumah. Ini ada kesulitan soalnya. Apa sulitnya? Laki-laki itu sering sulit cari barang. Aduh, ini benar banget Bunda Aisyah. Buka kulkas aja kan bingung, mana telur di samping, mana dia lihat. Itu ada gambar kunci, itu seperti rumah tangga saya hampir setiap harinya. Karena matanya lurus Bu Siva. Iya. Tapi mana kunci miring dikit nggak kelihatan. Nah, makanya ini yang harus kita pahami. Kalaupun ada bapak-bapak karena pandemi lebih banyak di rumah dan dia membantu kita di rumah, kita harus paham. Iya. Apa? Karena ibu-ibu suka kesel. Misalnya anak laki nih tanya, ya Bunda, ya mentega mana? Ada di kulkas, nak? Nggak ada Bunda, ada. Nggak ada Bunda. Terus ibunya datang kan? Ibunya dapat kan? Karena Dapat dia pasti. di sini kan? Apa kata ibunya? Ini, makanya cari pakai mata. Iya. Dan laki-laki kalau dibilang cari pakai mata tersinggung. Kenapa? Karena dia sudah pakai mata. Ini harus kita pahami. Jadi kalau anak laki mau ngebantuin, bapak-bapak ngebantuin, kita harus tahu bahwa memang ya desain anatomi matanya tidak kayak kita. Jadi kalau ditanya ya mana mentega ya di kulkas nggak ada Bun, ada. Terus kita nggak ada Bun, terus kita bantuin, ini loh sayang, udah cukup. Diam, mulut kita diam. Kalau kita nggak diam, kita pasti bilangnya cari pakai mata. Ya, kalau bisa bilang inilah sayang, masya Allah, mata laki-laki banget. Itu jauh lebih menyenangkan. Ya, ini. Makanya lihat nih, kalau kita suruh bapak-bapak atau suami kita kayak gini, itu sakit kepala dia. Saat beralih dari tugas satu ke tugas berikutnya, otak pria tampak menggunakan energi lebih banyak daripada otak wanita. Iya. Jumlah sel yang diaktifkan juga lebih banyak pada otak pria daripada otak wanita. Jadi kalau multitasking diterapkan pada laki-laki, setengah mati. Mungkin bisa, tapi nggak bisa setiap hari. Kalaupun dia lakukan ini, itu capek banget. Ya. Kalau kita begini bisa, memang otak kita didesain kayak gini. Oke. Ya, bayangin tuh sambil motong, nelpon, ini maaf, ini nyusuin loh. Masya Allah. Ya, dan ini senyum-senyum aja bukannya. Nah kayak gini kan kita bisa nih nelpon nih, ya inilah kita perempuan, ya kita harus terima kodrati ini, ya. Nah ini coba nih kayak gini nih, ini bisa nih coba bayangin. Apalagi kalau di luar negeri nggak ada, Iya. kerja sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita kerja sendiri itu bukan mundur, justru itu kemajuan zaman. Iya, Tapi betul. kalaupun ada yang ngebantuin kita di rumah, syukur banget, masya Iya. Allah. Ya. Nah, bapak-bapak suruh jagain anak begini setiap hari, sakit kepala. Bukan dia nggak mau, otaknya bukan didesain untuk ini. Bapak-bapak itu dari zaman dulu didesain untuk ya berburu di hutan, ya cari nafkah. Kalau sekarang karena berburunya bukan di hutan, berburu dari satu tempat ke tempat lain, nah itu tadi naik mobil, naik motor gitu. Itu jagonya laki-laki. Ya. Nah, jadi kalau laki-laki terlalu dipaksa begini, hati-hati kesehatan otaknya. Ya. Nah, jadi harus kita jaga dengan monotasking. Kalau buat laki-laki, bagian multitasking terus setengah mati. Tetapi sekali-sekali dia melakukan ini, ya kita bersyukur, alhamdulillah banget. Kalau ada suami udah sampai kayak gini tuh bersyukur banget Bu. Tapi dia capek banget, biarin dia tidur dulu, ya. Iya. Jadi laki-laki memang bisa masak kok, karena masak itu adalah bakat, bukan menyalahi kodrat. Karena kemarin ada yang tanya, Bu Aisyah, suami saya seneng banget masak, apakah itu menyalahi kodrat? Enggak. Masak itu bukan untuk perempuan, masak itu bakat, dan bakat itu ada di otak tengah, baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Saya di otak tengah saya, bakat masak saya tuh sangat minim. Sama kayaknya kayak Bu Aisyah sama aku. Malah anak laki-laki saya yang seneng masak gitu. Iya. Jadi ini. Tapi laki-laki kalau sudah masak kayak gini, dia nggak bisa lihat kanan kirinya di sini loh. Hanya dia fokus gitu. Hanya heboh tuh, mana kecap nyari lagi. Nah, jadi kalau mau bagi tugas tentu ya, kalau misalnya suaminya senang masak, ya sudah suruh aja dia masak, nggak usah suruh gendong anak. Kenapa? 10 menit otaknya tuh konsentrasi, pendengarannya menurun dan matanya kan lurus. Iya. Dia bisa nggak lihat anaknya di sini, dia bisa gelinding nih anaknya. Ya, kalau masih begini bisa. Kenapa? Ini kan satu kerjaan. Nah, ya, jadi kalau bapak-bapak mau suruh ya mau bantu kayak gini, ayo
ya ini memang cocok. Ibu-ibu juga ya harus tahu bahwa oh syukur alhamdulillah ya dia udah ngebantuin. Dan ini satu fokus ya. Kenapa? Karena memang harus membantu juga ya. Jadi suami membantu pekerjaan istri di rumah adalah sunnah. Dari hadis riwayat Bukhari ya nomor 6039 Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat beliau berdiri dan segera menuju sholat. Ya, jadi ini sunnah memang membantu, tetapi kita harus tahu bahwa dia yang satu pekerjaan aja dulu. Ini bapak-bapak nih bantuin nyuci gini, ini bisa begini bisa. Asal jangan lagi sambil nyuci dia lihat smartphone lagi bisa gitu. Ya, satu aja, satu. Ya, ini pembagian kerjanya begini supaya kita jadi super team. Ya, dan istri harus tahu, udah harus syukur, udah begini aja itu udah syukur banget, masya Allah. Memang perlu dibantu juga ibu-ibu, kenapa capek nih kalau ya lapar capek kalau nggak ngerti ya. Nah bapak-bapak bantu begini masih bisa karena ini kan satu pekerjaan sebetulnya ya, satu pekerjaan apalagi untuk teknologi dia bisa ya. Ini masih bisa begini, cuman hati-hati kalau misalnya dia harus working from home juga kemudian nanti dia sudah fokus pada pekerjaannya di laptop ini ya, kadang setelah 10 menit itu konsentrasi nggak dengar. Anaknya di samping abi nggak dengar. Kadang ibu-ibu sambil dari dapur ngeliatin apa begini, gayanya gini, paling sering banget ibu-ibu tuh kan abinya nggak merhatiin, tuh kan abinya nggak merhatiin, nggak kayak saya. Nah itu suka ngebanding-bandingin sih. Ya itu beda. Jadi kalau saya sekarang ya kalau kayak begini suami saya anaknya manggil dia nggak dengar karena dia sedang mengerjakan sesuatu di laptop ini, saya cuma senyum aja. Ya Allah, laki banget bapaknya. Dan itu jauh lebih menyenangkan ya, kita nggak baper, lapang dada, dan kita nggak menghujat suami atau nggak menunjuk kepala lagi-lagi ya, kasihan kan. Nah, begini bisa bapak-bapak nih main sama anak, tapi main sama anak aja. Sekali lagi ya, mereka didesain otaknya untuk berburu ya, itu berburu nafkah. Jadi kalau dia main cuman waktunya 15 menit aja, syukur banget udah 10 menit aja udah syukur, alhamdulillah ya, ini harus kita paham. Nah begini juga masih bisa bapak-bapak bantuin anak membaca, karena ini satu saja, karena dia kalau udah fokus di sini ya, nggak bisa lagi dia ngerjain yang lain gitu. Bapak-bapak juga begitu, kalau mau membantu please ya, smartphone-nya simpen lah dulu sebentar, 10 menit 15 menit itu sangat berguna buat anak-anak. Saya udah sejak 98 Ibu Syifa ngurus narkoba ya. Memang multifaktorial, tapi faktor terbesar kontribusi karena itu tadi. Orang tua tidak rela memberikan waktu barang 15 menit gak setengah jam untuk sama anak-anak yang hadir kayak gitu. Selalu ada gadgetnya di bawah sini, bawah sini, bawah sini. Ya, mending capek sekarang daripada nanti kalau udah kena narkoba, kena LGBT, tawuran. Ya. Nah, itu tadi. Ini harus disadari, ya. Kemudian nah, ini kalau ngajak main kayak gini, itu bisa bapak-bapak. Apalagi di luar rumah. Udah. Ya, kasih tugas yang kayak gitu kalau mau berbagi tugas ya. Kalau saya mah suami saya karena memang dia mencari nafkah di luar dulu dari pagi kadang sampai malam, sudah sampai di rumah dia raja, sudah kita yang layanin, bidadarinya. Ya, nah dilihat di bapak-bapak Indonesia nih ya, kalau cuma satu aja fokus. Iya, nggak usah sambil disambi dengan dengerin gadget. Walaupun anak-anak sekarang generasi Z dan Alpha selalu mencoba ingin multitasking, denger gadget juga sambil makan juga, lihat gadgetnya, mencoba begitu. Perempuan bisa, laki-laki lebih susah. Ya, kan gitu ya, kita sering lihat anak-anak sambil makan sambil dia lihat gadgetnya gitu ya. Iya. Ah ini seorang suami yang dia bangga banget istrinya kerja nih, Ruben. Tapi memang Sarwenda menurut saya hebat ya. Bukan apakah itu pencitraan atau bukan, tapi saya lihatnya itu sungguh-sungguh ya. Iya. Ini juga sebuah inspirasi lah buat fans-fansnya mereka gitu. Termasuk saya juga, ya Allah ya. Ya luar biasa. Nah sekarang perempuan berbicara senang dengan kontak mata. Jadi kalau punya anak perempuan, kita bicara ya sambil lihat wajahnya atau dilihat mukanya, itu perempuan ya. Tapi laki-laki kurang suka kontak mata. Kalau kita mau nasihati anak laki dan dia tidak lihat ibunya, sudah nggak usah marah. Atau kita bicara sama suami dan suami nggak lihat kita, sudah nggak usah baper. Kenapa? Karena memang matanya laki-laki nggak bisa kontak-kontakan. Cara apa Bu Esa ini? Sklera mata nih yang putih-putih ini, perempuan memang lebih banyak. Ini yang membuat mata perempuan bisa kalau ngomong tatap wajah atau tatap-tatap mata. Laki-laki itu lebih sempit. Jadi masing-masing lihat nanti sklera mata suaminya masing-masing ya. Itu dia lebih sedikit areanya. Ya. Nah, sklera mata atau bagian putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki.
Bagian putih tersebut memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah. Nah, ini perempuan bisa. Selama ini orang bilang, abis kalau dia nggak lihat berarti dia nggak dengar dong. Laki-laki bukan begitu. Komunikasi efektif tatap wajah memang, tapi berlaku untuk perempuan. Ya, laki-laki kalau dia lihat terus kita liatin dia terus, dia kemana-mana nanti. Ya, banyak ibu-ibu juga curhat sama saya lewat DM IG ataupun lewat WhatsApp dan yang lainnya. Anak saya nggak konsentrasi, Bu Aisyah. Saya cuma tanya, bagaimana nggak konsentrasinya? Dia kalau saya liatin, dia nggak mau liatin mata saya. Anak ibu laki perempuan, laki-laki. Saya bilang, ibu, itu fitrahnya begitu. Kalau anak laki-laki, ibu mau, pas ibu ngomong dia lihat muka ibu, ibu jangan lihat dia. Gitu. Itu caranya. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu hanya gara-gara gini ngabisin waktu. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, yang sopan lihat bunda. Ya Allah, setengah jam cuma lihat bunda, nasihatnya nggak ada. Ya. Nah, kalau laki-laki mau ngeliat muka kita, kita jangan lihat dia nih, contoh Sule sama anaknya gitu. Saya gitu tuh, kalau misalnya saya kepengen suami saya lihat muka saya gitu ya, karena saya udah rapi, jilbab baru. Saya kalau ngomong nunduk lihat meja. Jadi gini ayah, oh saya tahu banget dia lihat aku. Oh gitu. Gitu ya, karena kita selalu waktu dulu sebelum menikah, waktu ta'aruf kan kita tunduk. Makanya yang laki-laki senang lihat kita karena kita tunduk ya. Nah, pas kita udah nikah, kita ngomong selalu tatap mata dia. Apalagi ngomong soal uang. Kita tahu nggak? Dan kita janjangin terus matanya. Gitu, dia nggak suka, makanya dia menoleh lihat tembok, lihat TV, lihat gadget. Kalau kita nggak paham, kita baper, disangkanya dia nggak merhatiin kita lagi ya. Nah ini oke.